Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, bukan saja salah satu wilayah Indonesia, bahkan bukan saja satu NKRI, tetapi global, dunia sedang Allah coba dengan coronavirus. Semakin merebak, semakin merajalela, sehingga banyak mengkhawatirkan dan menakutkan. Sehingga feedback dari masyarakat pun juga rasa khawatir dan rasa takut serta kecemasan yang overdosis. Oleh karenanya, ajaban li amril mu'min, perkara orang beriman itu menakjubkan bahwa yang namanya penyakit, wabah ataupun virus merupakan makhluk Allah, dan kita pun takut, khawatir, cemas sebagai bentuk dari rasa supaya kita terhindar darinya, yaitu dengan keimanan, dengan amal soleh. Dan kita pupuk bahwa ini merupakan musibah yang setiap orang beriman pasti Allah coba dengan itu. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan musibah dengannya. Oleh karena itu, busyra bagi kita, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa corona merupakan ladang dari kita beramal, kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita buka di saat Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala kekalkan di ayat yang ke-21, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam kemudian dibawakan ke Al-Aziz Mesir, kemudian dibeli dan dijadikan anak angkat itu, maka Allah saat itu berfirman, begitulah kami jadikan untuk Yusuf tamkin, kekokohan, kemudian orang dan kondisi besar. Lihat, pada saat itu Nabi Yusuf sedang menjadi budak, tetapi Allah kabarkan bahwa Nabi Yusuf adalah orang besar, orang yang nanti menjadi pembesar dari Mesir, khususnya dalam wilayah ekonomi. Begitu pula kalau kita menyeberang di dalam Al-Kahfi ayat 84, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ketika Allah menerangkan bagaimana kondisi profil daripada Dzulqarnain, maka sungguh Allah berikan untuknya tamkin, kekokohan, kekuatan, dan Allah jadikan sebab-sebab untuk meraih itu semuanya. Artinya Nabi Yusuf Allah berikan tamkin, kekuatan, itu tidak semerta-merta langsung dengan model sekejap, tidak. Prosesnya, bagaimana beliau itu dihasut terlebih dahulu, dihasatin, diiringi, iri terhadap saudara. Kemudian ditipu, diajak, dicemplungkan ke sumur. Kemudian diselamatkan oleh saudagar, itu pun dijual jadi budak. Kemudian ketika diangkat menjadi anak, itu pun kemudian terfitnah, tergoda, sampai di penjara. Kemudian Allah berikan beliau takwil mimpi itu, sehingga Yusuf pun menjadi pembesar Mesir. Pahit memang, musibah itu pahit. Tetapi niscaya kalau Nabi Yusuf tidak merasakan kepahitan itu, maka Nabi Yusuf tidak akan pernah ke Mesir, dan bisa jadi bukan termasuk manusia pilihan dalam ekonomi Mesir. Begitu bukan Dzulqarnain. Ketika sebab-sebab itu muncul, maka beliau menjadi raja di raja. Begitu juga dengan corona. Dengan corona, maka di depan kita hanya ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian. Ayo kita memupuk amal. Sesungguhnya Allah akan mudahkan segala urusannya itu terhadap takdir yang telah Allah tentukan. Jadi memang nggak boleh kita pasrah. Oh, yang di neraka sudah ditentukan, yang di surga sudah ditentukan, maka ya sudah kita
hanya bertelekan saja, tawakul saja. Enggak, kita tidak boleh pasrah diri, tetapi kita harus beramal. Dan sekarang saatnya. Ya, betapa susahnya ketika kita dulu beramal di rumah. Karena laki-laki wajib di masjid, wajib Jumatan, apalagi dai untuk menyebarkan kepada umat kebaikan, islahul ummah. Tetapi sekarang bagaimana kita bisa dekat dengan keluarga, bagaimana bisa mengajarkan istri, bagaimana bisa mengajarkan anak, keturunan, generasi seterusnya. Maka ini merupakan amal yang harus kita pupuk. Bagaimana kita memupuk dalamnya akidah Islam dan kesempurnaannya. Kita ridho dengan penyakit, kita ridho dengan takdir Allah yang baik dengan yang buruk. Bukan malah dikotori. Ya, kemudian mendengarkan mitos-mitos. Oh, bisa ditangkal dengan sayur lodeh 7 warna. Sehingga sayur lodeh 7 warna di pasar diplastiki 30.000. Ini bukan kemudian malah islahul al-marad, ya, tetapi malah bisa menambah. Oleh karena itu, kabar gembiranya ayo kita beramal, jangan kemudian underestimate. Ayo kita beramal, apapun amalannya, apalagi sekarang bisa lebih didahulukan al-ithar. Apa itu al-ithar? An yuqaddima ghairahu, mendahulukan selainnya fin naf'i di dalam kemanfaatan. Yang punya masker lebih, ayo dikasihkan. Yang punya sanitizer lebih, ayo disedekahkan. Ini merupakan lumbung-lumbung amal terbaik hari ini. Kita tahu bahwasanya Aisyah itu pengen sekali dikuburkan di samping suaminya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika mendengar Umar pengen juga dikuburkan bersama dua kekasihnya itu, maka Aisyah pun akhirnya memberikan posisinya untuk Umar bin Khattab dan beliau dikebumikan di Al-Baqi. Ayolah, jangan kemudian egois, ya, tidak mau mencari kepentingan untuk urusan yang lain. Silahkan mau bersedekah, silahkan bersedekah, ya, mungkin via online, via seperti hanya melalui Madinah Islamic Center Sukoharjo ini. Walhasil, dan kami tutup bahwa kesulitan hari ini bisa jadi harga yang kita beli untuk surganya Allah di akhirat dan untuk hikmah dan peradaban besar di hari ke depan. The next time, kita nggak tahu. Takdir kita saat ini memang sedang ada virus, tapi nggak tahu. Mungkin bulan depan, pekan depan, ternyata dakwah semakin bagus, kemudian Islam semakin merebak, orang semakin lebih takut kepada Allah, antar mahram lebih terjaga dan lain seterusnya. Maka mari kita khawatir secara normal, tetapi kita lebih bisa mengambil hikmah dan tidak kemudian serta-merta menyalahkan satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.